Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kok nggak semangat? Biar semangat, mari kita menjawabnya secara bersama-sama ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Bila ibu katakan, apa kabar kalian? Kalian semuanya harus kompak menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Yuk kita mulai. Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, siapa yang di sini tidak masuk? Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Dinda Laras, Putri Haryani, Sylvia Yuniati. Oh, Sylvia Yuniati sakit ya? Sakit apa? Udah dijenguk belum kemarin? Nanti pulang sekolah kita jenguk bersama-sama ya. Terus Serli Milenia. Sekarang kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia kelas tinggi, di mana kita akan belajar dengan kalimat tanya, dengan kata baku. Di sini dengan kita belajar dengan kalimat tanya, kita akan mengetahui bahwa kita akan bertanya itu menggunakan kalimat yang benar. Nah, baiklah, kita akan belajar tentang kalimat tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggrisnya, dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini, kalimat tanya tersebut dapat disebutkan dengan 5W plus 1H. Dimana 5W plus 1H yaitu dengan bahasanya siapa, itu bahasa Inggrisnya yaitu who. Kemudian apa, itu bahasa Inggrisnya yaitu what. Kemudian kapan, itu bahasa Inggrisnya yaitu when. Siapa, itu kalimat tanya bahasa Inggrisnya yaitu who. Kemudian mengapa, itu bahasa Inggrisnya why. Nah, di situ kalimatnya ada 5W. Kemudian ditambah dengan plus 1H. 1H yaitu bagaimana. Bagaimana ini bahasa Inggrisnya yaitu how. Jadi disebutlah ya 5W plus 1H. Dengan kalimat ini kita dapat membuat pertanyaan dengan kalimat baku. Ibu ada gambaran ya. Nih, Ibu ada contoh gambar. Di sini ada warga. Nih, di sini coba anak-anak amati apa yang dilakukan oleh warga tersebut. Ya, pintar. Di sini warga sedang bekerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan kalimat yang unsur-unsur tadi untuk bertanya dengan agar kalimat bertanyanya itu lebih jelas. Contoh kalimat tanya siapa itu untuk menunjukkan orang, dan kalimat tanya apa itu menunjukkan dia ingin memberi informasi atau sesuatu. Kemudian di mana itu menunjukkan kalimat tanya tempat. Kemudian siapa itu menunjukkan kalimat tanya kepada seseorang atau orang ya. Nah, kalau mengapa dia menunjukkan kalimat tanya untuk memberikan alasan. Coba kita contohkan ya. Dengan gambar tersebut kita membuat pertanyaan yang terkait dengan 5W plus 1H, yaitu unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Coba
kita amati gambarnya secara jelas ya. Di sini sedang bekerja bakti. Kemudian kita dapat menyusun kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa? Coba kita membuat pertanyaan dengan kalimat apa ya. Di sini apa yang dilakukan warga di daerah tempat tinggal Edo? Bisa juga ya. Terus kemudian kapan? Di sini menunjukkan kerja bakti. Berarti kita menanyakan kapan kerja bakti itu dilakukan. Terus kita membuat pertanyaan lagi, yaitu di mana. Kita membuat pertanyaan tentang terkait dengan kerja bakti, yaitu di mana. Di mana kerja bakti itu dilakukan? Kerja bakti itu dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Kemudian mengapa kerja bakti itu dilakukan? Kerja bakti dilakukan itu karena membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Karena sampah yang menumpuk itu dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan timbulnya penyakit. Kemudian, bagaimana cara warga untuk bekerja bakti membersihkan sampah-sampah tersebut? Nah, dengan cara bekerja bakti, dengan cara kita berbagi tugas, seperti ada yang menyapu, kemudian mengambil sampah atau memungut sampah, dan membersihkan selokan dan yang lain-lain ya. Kemudian siapa saja yang bekerja bakti? Jelas di sini siapa yang bekerja bakti yaitu warga yang tinggal di daerah tempat Edo ya, di sekitaran halaman rumah Edo. Baik, sampai sini anak-anak paham? Nah, kalau paham, Ibu bertanya lagi ya. Coba tadi siapa yang masih ingat? Kalimat siapa itu menunjukkan untuk, yang tahu boleh tunjuk tangan. Iya, Putri, apa Putri? Iya, pintar, benar ya. Kalimat tanya siapa itu untuk menunjukkan seseorang atau orang. Kemudian saya bertanya tentang di mana. Nah, kata di mana itu menunjukkan tentang, coba Shirley apa? Iya, pintar. Kalimat di mana itu menunjukkan tempat ya. Nah, bahwa kita belajar dengan kalimat tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, itu bisa kita terapkan dengan kalimat tanya. Siapa yang masih ingat? Kalimat tanya siapa itu digunakan untuk, ayo siapa yang tahu tunjuk tangan. Ya, coba Dinda. Kalimat siapa itu digunakan untuk kalimat bertanya tentang apa? Iya, pinter. Nah, baiklah. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang di sini menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Coba Shirley menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Iya, dengan kalimat di mana itu untuk bertanya tentang alamat, dan kalimat siapa itu untuk bertanya tentang seseorang atau orang. Nah, kalau kalimat tanya kapan itu menunjukkan kalimat tanya yang mengandung waktu. Ya, Ibu memberikan latihan kepada anak-anak agar anak-anak bisa belajar dengan orang tua kalian masing-masing di rumah ya. Coba buka halaman 180. Di situ ada gambar. Silakan kalian kerjakan di rumah bersama orang tua. Nah, dengan belajar ini semoga kita bisa memahami dan mengetahui kalimat tanya yang akan digunakan untuk kita bertanya kepada seseorang. Dengan kalimat tanya tersebut kita dapat menggunakan untuk bertanya kepada seseorang dengan yang benar ya. Nah, sebelum kita pulang, kita bereskan alat tulisnya ya, dan bukunya masukkan ke tas. Sudah semuanya? Pinter. Sekarang sebelum kita pulang, kita membaca doa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Di sini Ibu memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.